Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Zikri Solisa dengan NIM 21050122140155. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat G-code dari spesimen 2A. Berikut ini adalah spesimen yang telah saya buat sesuai dengan diameter dan ukuran yang sama dengan job sheet-nya. Yang pertama, kita ke SolidWorks CAM Future 3. Kemudian kita ke mesin, lalu ke edit definition. Kemudian dikarenakan mesin 2A ini menggunakan metrik atau turn, maka kita pilih yang turn single turret metrik. Kemudian diselect. Kemudian pada mesin duty-nya kita memilih light duty. Kemudian kita oke supaya agar mencegah jadinya kesalahan. Kemudian kita ke mesin terus edit definition lagi. Kemudian pada tool grip kita menggunakan yang nomor 4 seperti yang digunakan pada mesin pada laboratorium CNC. Kemudian maka dari itu kita hapus yang selain nomor 4, remove 3, 9. Kemudian pada post processor kita menggunakan T2 active tutorial seperti yang digunakan pada lab CNC. Kemudian kita select. Pada posting dan setup kita default. Kemudian pada chart kita edit. Lalu turun ke OD kita ke 110 mm. Dan pada diameter dalamnya kita menggunakan 40 mm. Kemudian pada thickness-nya kita menggunakan 55 mm. Kemudian pada number of steps kita menggunakan 3 dan width-nya kita menggunakan 5 mm. Setelah itu kita centang. Kemudian oke. Setelah itu kita ke stock manager, edit definition, material yang dipakai pada spesimen 2A ini kita menggunakan aluminium alloys 6061 strip T6 seperti pada yang digunakan pada lab CNC. Kemudian kita centang. Pada main spindle kita edit definition. Kemudian kita memilih pada stock vortex. Ya, terlebih dahulu. Oke. Kita centang. Kemudian kita extract machinable features. Nah, pada di sini ada tulisan turn setup 1. Dikarenakan kita bagian cut off feature 1 ini kita menggunakan manual, maka kita hapus dari pilihan tersebut. Kemudian kita generate operation plan. Nah, di sini ada 3 pemakanan dari yang terjadi pada spesimen yang dilihatkan pada gambar. Kemudian kita generate toolpath. Nah, pada spesimen ini adalah langkah-langkah dari pemakanan yang terjadi pada spesimen. Yang hitam ini yang akan dimakan. Kemudian yang biru adalah proses atau yang tidak dimakannya. Kemudian kita simulate toolpath. Kita atur speed-nya cepat. Kita run. Nah, yang terjadi pada saat ini terjadi 3 kali pemakanan pada spesimen.
Oke, adanya biru ini dikarenakan kita hanya menggunakan satu pahat, jadi tidak apa-apa. Kemudian pada dilihat seperti ini, kita jadi pemakanan sempurna seperti yang lihat pada gambar, eee, yang dijelaskan apabila hijau semua, maka itu telah terjadi pemakanan sempurna. Kemudian kita centang dan kita cet post proses, kemudian kita save spesimen 2A. Oke, kemudian di sini sudah terlihat G-code yang telah saya buat. Kemudian kita pencet option, open G-code file in, kemudian centang, maka akan terbuat G-code yang telah saya buat pada spesimen 2A. Kemudian karena kita sudah meng-save dari G-code yang telah dibuat, maka kita close. Kemudian apabila ingin melihat pemotongan yang terjadi kembali pada spesimen, kita step through toolpath, kemudian kita lihat, kemudian kita lihat. Dan terjadi di sini, seperti yang kita lihat, terjadi pemotongan pada spesimen. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Zikri Solisa, biasa dipanggil Zikri, dengan NIM 21050122140155. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang G-code dari spesimen 3A pada SolidWorks Camp. Yang pertama, kita ke SolidWorks Camp. Sebelumnya, ini adalah spesimen 3A yang telah saya buat sesuai dengan job sheet yang telah disediakan. Baik, kembali ke ini. Kita pertama pilih SolidWorks Camp, kemudian ke Define Machine. Pada Define Machine ini, kita memilih nil metrik dikarenakan spesimen 3 ini menggunakan mesin milling, maka kita memilih nil metrik, kemudian diselect. Untuk dari mesin duty ini, kita menggunakan light duty dikarenakan mesin mesin dari laboratorium CNC Teknik Mesin ini digunakan untuk pekerjaan ringan saja. Kemudian kita oke, lalu kita pencet ke Define Machine lagi. Pada tool grip, kita menggunakan hanya 6 mm saja pada nomor 1, sehingga pada nomor yang lainnya kita tidak memakai. Kemudian maka dari itu kita remove tool. Kemudian kita juga memakai yang 3 mm. Kita menggunakan yang nomor 5 ini, dan di oke. Lalu pada spesimen saya ada lubang sedalam 4 mm, maka dari itu kita juga memilih 4 mm pada nomor 7 ini. Kemudian pada post processor kita menggunakan Mark III. Lalu pada posting, setup rotary axis dan tilt axis kita biarkan default, kemudian kita pencet OK. Kemudian setelah itu kita ke koordinat sistem, kita pilih yang di ujung sini, kita pencet, lalu kita lihat apakah sudah sesuai dengan garis sumbunya. Jika sudah sesuai, maka kita centang, lalu kita ke Stock Manager,
kita pilih yang ini. Nah, pada stock manager ini kita menggunakan material 6061, strip T6, aluminium OIS, dan stock type bonding box. Kemudian kita centang, lalu pada mill setup, kita pencet yang ini dikarenakan pada biru ini bagian ini tidak akan termakan oleh pahat yang akan terjadi pada proses milling. Kemudian kita centang, lalu kita ke extract machinable features. Lalu pada extract machinable features ini kita memilih SolidWorks Cam Operation Tree. Lalu pada SolidWorks Cam Operation Tree ini kita memilih pada mill part setup 1, kita pilih yang 2,5 axis mill operation, kemudian rough mill, lalu kita pilih yang 6 mili, kemudian kita pencet features, lalu centang pada mill part setup semuanya. Kita centang. Pada roughing sini, kita pilih allowance-nya menjadi 0. Kenapa 0? Dikarenakan pahat akan mencapai dasar pada spesimen seperti pada ketentuan. Kemudian oke. Lalu kita ke generate toolpath. Lalu setelah itu kita simulate toolpath. Atur speed-nya dulu, kita run. Seperti yang dilihat di sini, warna hijau menunjukkan spesimen yang termakan dengan sempurna oleh mesin, sedangkan warna biru ini spesimen yang tidak termakan dengan sempurna dengan mesin. Maka dari itu, kita ganti menggunakan yang 3 mili dengan cara pencet centang. Lalu pada rough mill yang 6 mili ini kita hapus dikarenakan kita ingin mengganti dengan yang 3 mili. Kita pilih mill parts setup 1, 2,5 axis mill operation, lalu rough mill. Kemudian kita pilih yang 3 mili. Kemudian features, kemudian mill part setup, kita centang semua, lalu centang oke. Lalu pada spesimen ini, lalu ada allowance-nya, kita pilih 0 kembali, dan kemudian pada spesimen ini terdapat lubang sedalam 4 mili, maka kita akan menggunakan drill pada hole machining operation. Kita pilih drill, kita pilih yang 4 mili, kemudian kita centang semua, kita centang lagi. Kemudian pada bagian ini kita biarkan saja default, kemudian oke. Kemudian ke generate toolpath, lalu simulate toolpath. Kemudian baik, seperti yang dilihat di sini, spesimen termakan dengan sempurna oleh mesin milling, maka tidak ada biru-biru lagi seperti yang terjadi sebelumnya saat menggunakan mesin pahat 6 mili. Kemudian untuk mendapatkan G-code dari mesin spesimen 3 ini kita centang, lalu kita ke post proses, lalu kemudian kita save dari ininya, kita save, lalu kita pencet play, kemudian kita mendapatkan NC code pada spesimen 3 kita. Lalu untuk mendapatkan G-code-nya kita open G-code file in SolidWorks Cam NC Editor, kemudian centang, maka kita mendapatkan G-code pada spesimen 3A mesin milling untuk
mesin CNC. Baik, karena kita sudah di-save, maka kita sudah mendapatkan G-code yang diperlukan untuk spesimen 3A pada mesin CNC ini. Baik, sekiranya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.